Dari beberapa kasus bullying tersebut membuktikan bahwa masih mengkhawatirkannya tingkat perundungan di Indonesia. Meskipun sudah sering kali digaungkan kampanye anti-bullying di sekolah-sekolah maupun di perkumpulan sosial di masyarakat, tetapi masih saja adanya praktik-praktik tercela seperti itu. Mungkin jika di kota-kota besar seperti di Jakarta, kasus bullying ini sudah bisa diminimalisirkan. Tapi bagaimana dengan kondisi di daerah-daerah? Seperti di Majalengka, Surabaya, Pandeglang, ataupun daerah-daerah provinsi lainnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Saya Larasati Virgita dari Universitas Bina Sarana Informatika, kelas 642A26, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dan pada hari ini, saya akan membahas tentang bullying. Bagaimana dampaknya, pengaruhnya, penyebabnya, apa yang membuat mereka bisa jadi pelaku ataupun ciri-ciri korban dari bullying tersebut. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri pelaku atau korban bullyingnya, sehingga kita tahu bagaimana cara mencegah dan mengatasi hal-hal tersebut. Sebelum kita membahas lebih dalam, perlu kita ketahui apa itu bullying. Bullying, atau dalam bahasa Indonesianya perundungan, merupakan suatu tindakan tidak terpuji, tindakan buruk, tindakan tercela yang dapat merugikan korban maupun pelakunya itu sendiri. Kenapa pelakunya? Karena pelakunya pasti akan mendapatkan sanksi hukuman maupun sanksi sosial yang akan diterimanya. Bullying itu sendiri dapat berupa kontak secara fisik maupun lisan. Lalu sekarang karena kita tinggal di zaman yang modern, bullying tidak hanya dapat dilakukan di dunia nyata, tapi juga dapat dilakukan di dunia maya, yaitu cyberbullying, yang dapat dilakukan di sosial media ataupun internet. Seperti yang kita ketahui, kalau bullying secara fisik di dunia nyata pastinya ada meninju, menonjok, memukul, menendang, mencubit, dan itu sangat-sangat tidak baik dan tidak untuk ditiru tentunya. Lalu secara lisan, strata lu tuh lebih rendah daripada kita-kita yang ada di sini. Muka lu udah jelek, burik, kusem, kureng kayak gitu, terus strata lu miskin, nggak level banget sama kita yang sekolah di sini. Please deh. Itu merupakan salah satu contoh bullying secara lisan dan sangat tidak dianjurkan untuk ditiru bagi siapapun. Karena bagaimanapun, apapun itu bentuknya, bullying sangat tidak baik dan buruk bagi semua orang. Lalu cyberbullying sendiri bisa berupa ketikan di internet. Seperti kata orang bilang, apa yang lebih pedas, lebih tajam daripada mulut atau lidah kita sendiri? Yaitu ibu jari, jempol. Ya, ibu jari netizen lebih pedas daripada ketoprak karet 2. Karena seringkali kita temui banyak netizen yang tidak terkontrol, yang kurang bijak dalam memakai sosial medianya, yang kalau marah meluapkan emosinya terlalu menggebu-gebu sehingga kadang mengeluarkan kata-kata kasar maupun hinaan cercaan kepada korban maupun orang yang ada di sosial media tersebut, sehingga dapat membuat tentunya tidak hanya orang-orang biasa, artis pun bisa terkena kesehatan mental breakdown ataupun depresi karena ketikan jahat ibu jari netizen, yaitu kita semua yang ada di sini. Karena kita semua yang di sini adalah netizen. Kita menilai, mengkritik, mereview apa yang kita lihat. Tentunya ada baik, ada buruk. Karena alangkah baiknya jika ada sesuatu yang buruk, perlu kita sampaikan dengan baik, dengan tutur kata yang baik dan benar, sehingga yang kita sampaikan dan apa maupun siapa yang disampaikan mengerti dan bisa menerimanya dengan baik juga. Tidak ada pergelutan atau perang yang terjadi di antara satu sama lain. Maka dari itu dihimbau juga kita sebagai masyarakat yang baik, masyarakat Indonesia yang baik, pengguna sosial media pastinya sebagian besar dari kita di sini adalah pengguna sosial media, benar bukan? Betul. Jadi kita harus menggunakan sosial media kita dengan bijak, baik dan benar, sehingga kita bisa menjaga apa yang kita ketik maupun kita sampaikan, kita posting di sosial media. Jadi tidak ada pihak yang tersinggung maupun tersakiti.
dan tidak ada juga yang namanya cyberbullying. Penyebab bullying sendiri ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal yaitu berupa penyebab dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama dapat berupa rasa kecemburuan terhadap orang lain. Ya, misal kita melihat seseorang yang memiliki pencapaian sesuatu, dilulukan orang lain akan pencapaiannya, akan prestasinya, dan kita merasa iri, cemburu akan pencapaian orang tersebut, sehingga kita menginginkan validasi yang sama seperti orang tersebut, lalu kita lakukan dengan cara yang salah. Yang kedua ada rasa ingin mendominasi ataupun ingin berkuasa, superior sendiri gitu. Jadi seperti kita sebut saja kalau dalam suatu perkumpulan pertemanan ada sebuah geng yang merasa berkuasa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya superior dan mendominasi, sehingga mereka dapat berperilaku semena-mena terhadap orang lain. Seperti itu salah satu penyebab bullying diantaranya. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal bisa berupa dari faktor dari luar diri kita, yaitu seperti salah satu contohnya bisa jadi pelaku bullying ini memiliki rasa trauma akan masa lalunya, atau mungkin ada sesuatu hal yang kita tidak ketahui sebelumnya apa yang dia alami. Karena mungkin saja ada pelaku bullying yang melakukan bully kepada temannya karena trauma, karena dia sendiri pun mengalami trauma, sehingga dia membuat orang lain menjadi pelampiasannya dan membuat orang lain tersebut menderita perasaan trauma yang sama seperti dia. Misal pelaku bullying ini di rumahnya itu sering mendapatkan kekerasan, mendapatkan perilaku yang kurang baik dari orang tuanya. Lalu dampaknya sendiri ini apa? Akibatnya apa? Akibatnya itu untuk pelakunya sendiri tentunya kita pasti tahu bahwa pelakunya pasti akan mendapatkan sanksi hukuman berupa mungkin bisa jadi pidana, ganti rugi, drop out, ataupun hukuman yang lainnya. Dan juga di sisi lain ada sanksi sosial. Lalu untuk korbannya, pastinya korbannya akan merasakan mental breakdown ataupun rasa percaya diri yang dapat menurun, depresi, frustrasi, dan tidak terkecuali juga korban bullying bisa melakukan tindakan maut untuk mengakhiri hidupnya. Ada pula kasus-kasus yang membuat korbannya ini mendapatkan dampak yang sangat, akibat yang sangat buruk. Seperti beberapa waktu lalu kita ketahui seorang siswa mendapatkan perlakuan buruk, bullying, perundungan dari temannya, yaitu di sliding kakinya ataupun di selengkat, ditendang gitu seperti orang main bola, selengkat gitu, di sliding sampai kakinya itu parah banget kondisinya, lalu sampai diamputasi siswanya, dan sampai pada akhirnya atas kejadian tersebut siswa korban bullying ini meninggal. Seburuk itu memang dampak dari perundungan atau bullying. Dan yang sangat disayangkannya lagi adalah apa? Kita sebagai orang dewasa ataupun guru, kalau misalkan kita ada di lingkungan sekolah, kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab, kita melihat itu hanya sebagai candaan. Itu sangat-sangat tidak etis. Mungkin memang mereka anak-anak, tapi kalau mereka sudah melakukan tindakan perundungan, apalagi yang sampai mengakibatkan kecacatan ataupun meninggal, itu bukan lagi hanya sekedar candaan, dan tentunya itu perundungan. Apa mau menunggu cacat dulu? Apa mau menunggu meninggal dulu baru mau kita sebut bullying? Mau kita tunggu sampai parah dulu baru mau kita sebut oh ternyata dia melakukan bullying, jadi selama ini mereka bukan bercanda tapi bullying? Itu yang sangat-sangat disayangkan, karena beberapa orang, masih banyak orang mungkin yang belum sadar akan akibatnya dan ciri-cirinya. Lalu bagaimana cara mencegah dan menanggulangi bullying di Indonesia sendiri ini? Cara preventif yang dapat kita lakukan adalah tidak capek-capeknya untuk menggaungkan terus kampanye anti-bullying, mensosialisasikan apa penyebabnya, apa dampaknya, sehingga kita sebagai orang tua, keluarga, teman itu memberikan didikan atau ajaran yang baik. Kalau sebagai orang tua tentunya kita bisa memberikan pola asuh yang baik, tentunya dengan tidak menggunakan kekerasan yang dapat merusak
mental anak maupun bisa membuat cacat fisik. Itu sangat disayangkan. Jadi kita harus sangat aware akan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan jangan sampai ada korban-korban bullying maupun kita jangan sampai menjadi seorang pelakunya secara kita tidak sadari. Untuk cara represifnya, cara menanggulanginya atau mengatasinya ialah dengan sanksi yang tegas dan membuat jerah pelakunya itu sendiri. Karena pastinya kita tidak mau ada pelaku bullying ataupun korban bullying lainnya lagi di luar sana. Lalu sebagai orang tua kita dapat memberikan contoh yang baik untuk anak dan membangun rasa percaya diri anak sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang percaya diri dan berani. Kurang lebih itu informasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata dari saya. Yang baiknya diambil dan yang buruknya dapat dibuang jauh-jauh. Kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Dan pesan terakhirnya adalah stop bullying. Baik di tingkat manapun itu. Sekolah, kuliah, masyarakat, perkantoran, just stop bullying guys. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.